misalnya yang saat ini seandainya lulus seleksi dan menjadi guru aparatur sipil negara P3K, kita masih memiliki kekurangan sebenarnya guru di sekolah negeri sebanyak 275.000 kurang lebih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi untuk para guru dan pelajar Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas tentang peluang besar untuk teman-teman honorer lolos di seleksi P3K ini karena ada 3 faktor yang akan kami sampaikan dalam video ini, tentu bersumber dari sumber yang jelas, yaitu paparan dari pihak kementerian. Salah satunya yang kami tampilkan di thumbnail ini yaitu ternyata kuota P3K itu lebih besar daripada jumlah honorer. Baik, kita langsung ke pembahasan pertama. Jadi faktor pertama mengapa teman-teman honorer itu peluangnya besar, perlu diketahui bahwa ternyata jumlah kuota P3K yaitu 1 juta kuota, ya, itu lebih besar daripada jumlah honorer yang didata oleh Kementerian Pendidikan saat ini. Ini adalah grafik yang dipaparkan oleh Pak Iwan Syahril selaku Dirjen GTK Kemdikbud. Di sini di grafik ini disebutkan bahwa jumlah honorer di Indonesia saat ini yaitu 742.459. Sementara kuota tadi sejumlah 1 juta guru. Artinya benar bahwa memang ternyata lebih banyak kuotanya daripada honorernya seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang berkomentar, itu kan belum termasuk peserta lain yaitu alumni PPG ya. Nah, kita ketahui bersama bahwasanya mayoritas juga alumni PPG ya, baik dari itu prajat maupun dalam jabatan, itu adalah guru-guru honorer juga ya, seperti itu. Jadi mereka juga masuk dalam angka 742.000. Adapun yang tidak masuk itu adalah memang guru-guru yang lulusan baru yang ikut PPG. Dan perlu kita ketahui juga bahwasanya di paparan Pak Iwan sebelumnya yang kami tampilkan dalam video ini, beliau berstatement bahwasanya ada prioritas ya untuk teman-teman honorer. Jadi sekali lagi memang peluang untuk teman-teman honorer lolos di P3K ini besar. Nah, faktor yang kedua adalah tidak ada persaingan. Guru hanya perlu mencapai nilai minimum. Karena jumlah kuota yang jauh lebih besar daripada peserta, maka teman-teman tidak perlu berebut kursi, tidak perlu berebut kuota. Cukup teman-teman guru itu memenuhi standar nilai minimum atau biasa disebut dengan passing grade dalam seleksi P3K. Dan faktor ketiga adalah peluang teman-teman lolos P3K itu karena diberikan 3 kesempatan mengerjakan tes. 3 kali ya, seperti itu. Jadi kalau kesempatan pertama misalnya tidak lulus, maka bisa remedial, bisa mengulang tapi tetap di tahun yang sama. Mengulang, kemudian tidak lulus lagi, mengulang lagi, sampai 3 kali tetap di tahun yang sama. Jadi peluangnya sangat besar Bapak Ibu. Pertama, kuota besar. Yang kedua, tidak ada persaingan sehingga cukup mencapai nilai minimum. Dan yang ketiga adalah kesempatan mengerjakan tes sampai 3 kali. Baik, kita simak lagi penjelasan dari Pak Iwan secara lebih lengkap. Jangan lupa tekan subscribe agar Anda tidak ketinggalan info selanjutnya. Yang saya hormati juga Pak Purwanto dari Kemenkyu, Pak Bari dari Kemendagri, Pak Ari dari Pan-RB, dan Pak Suarmen dari BKN, beserta semua hadirin yang hadir pada kesempatan ini dari organisasi guru honorer non kategori, dan Solidaritas Wiyata Nasional Bakti Indonesia, dan semua hadirin yang ada dalam forum ini. Baik, saya mungkin hanya menambahkan saja Pak Ketua yang tadi sudah dipaparkan dengan cukup komprehensif dari teman-teman dari Pan-RB, dari BKN, dari Kemenkyu dan Kemendagri terkait dengan kami di Kemendikbud tentang persiapan seleksi untuk guru ASN P3K yang kami lakukan pada saat ini, selain juga tentunya terus melakukan sosialisasi di akhir Desember kemarin dan bersama-sama dengan semua tim dari Panselnas. Lalu kemudian pada hari ini mungkin saya hanya sedikit saja memberikan masukan tentang dari Kemendikbud. Silakan slide berikutnya. Bahwa visi kita tentunya untuk pemenuhan guru ini tetap dalam kerangka bagaimana
guru-guru Indonesia bisa menjadi guru-guru sesuai filosofi dari Bapak Pendidikan kita, Ki Jalil Dewantara, semboyan yang sangat terkenal sekali, Ngarso Sumtolodo, Ingmadia Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Artinya guru-guru Indonesia terus kita dorong untuk menjadi teladan, penguat semangat, dan pemberdayaan menuju kemandirian. Slide selanjutnya. Maka dalam konteks seleksi guru P3K ini atau seleksi guru aparatur sipil negara atau ASN untuk tahun 2021 ini, sebenarnya yang kita juga lihat Pak Ketua dan semua pimpinan dan anggota Komisi 10 yang saya hormati, bahwa akan membenahi 3 hal pada saat yang bersamaan. Pertama, tentang perbaikan tata kelola guru, penyelesaian isu guru honorer, dan reformasi birokrasi dengan peningkatan kualitas layanan publik oleh aparatur sipil negara. Nah, berdasarkan data pokok pendidikan, kita mengestimasi kebutuhan guru di sekolah negeri sudah mencapai saat ini 1 juta guru. Nah, dengan rekrutmen guru melalui skema ASN P3K yang tadi sudah dijelaskan, ini solusi yang kita lihat bisa dilakukan dengan secepatnya pada saat ini, atau yang jangka pendek tadi yang disampaikan oleh Pak Ari, kita dapat mendorong untuk produktivitas aparatur sipil negara dengan SDM yang berkualifikasi, kompetensi, dan kinerja baik untuk meningkatkan kualitas layanan publik, terutama kepada murid-murid dengan kualitas SDM ASN yang baik, dan memperjelas status guru. Jadi ini yang penting sekali dengan menjadi aparatur sipil negara dan meningkatkan kesejahteraan guru, karena gaji dan tunjangannya itu sebenarnya sudah setara dengan PNS. Kebutuhan guru secara nasional juga bisa kita penuhi dan bisa lebih terdistribusi dengan lebih baik. Selanjutnya, kita membuka kesempatan, ini sudah disampaikan juga, guru honorer termasuk guru-guru ex-THK 2, lulusan PPG yang saat ini tidak mengajar untuk mendaftar dan mengikuti ujian seleksi guru P3K. Kami sangat ingin membantu dan mendukung guru-guru kita, guru-guru honorer untuk bisa sukses dalam proses ini. Karena itu kita dukung dengan sebuah ekosistem belajar, materi-materi yang saat ini sedang disiapkan oleh Kemendikbud untuk membantu kesiapan para guru honorer untuk bisa mengikuti ujian seleksi guru P3K ini. Dan kita memberikan kesempatan untuk mengikuti ujian seleksi sampai 3 kali, sehingga terus ada kesempatan untuk belajar lebih, kalau seandainya belum berhasil, untuk belajar kembali dan bisa untuk mengikuti seleksi di percobaan kedua atau percobaan ketiga. Dan semua biaya seleksi ditanggung oleh Kemendikbud, sehingga tidak ada pemerintah daerah yang terhambat dalam pelaksanaan ujian karena keterbatasan anggaran. Lanjut. Ini juga mungkin sudah kita sampaikan juga Pak Ketua sebelumnya tentang bagaimana breakdown dari 1 juta itu yang kita butuhkan pada saat ini jika nanti semua guru honorer yang misalnya yang saat ini seandainya lulus seleksi dan menjadi guru aparatur sipil negara P3K, kita masih memiliki kekurangan sebenarnya guru di sekolah negeri sebanyak 275.000 kurang lebih. Dan ini yang ingin kita dorong supaya guru-guru kita memiliki status yang lebih jelas dan kesejahteraan yang lebih baik untuk menjadi aparatur sipil negara. Nah, ini dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Presiden tentang Nomor 81 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, kita membutuhkan aparatur sipil negara yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan, dan dalam hal ini layanan pendidikan. Dan selanjutnya dijelaskan konteks ASN ini atau aparatur sipil negara, ada PNS dan P3K, dan untuk P3K ini didesain sebagai tenaga profesional untuk meningkatkan kualitas layanan publik, sehingga mendorong untuk kinerja dan profesionalisme yang lebih baik, memiliki komitmen kuat untuk budaya kerja baru dengan kompetensi dan orientasi pada kinerja. Ini yang ingin kita melalui proses ini, mudah-mudahan 1 juta guru aparatur sipil negara bisa kita rekrut untuk menutupi kekurangan guru-guru kita di sekolah negeri. Lanjut. Ini Pak Ketua yang kami lakukan di Kemendikbud, yang mungkin terpenting untuk para calon-calon pendaftar nanti untuk mengecek linearitas dari kualifikasi mereka, karena ini diperlukan nanti pada saat mendaftar Pak Ketua. Jadi guru honorer atau guru yang memiliki sertifikat pendidik atau guru honorer K2 dari berbagai sumber ini kita mesti memastikan linearitasnya, sehingga nanti individu-individu yang bersangkutan dapat mendaftar
dengan berdasarkan nomor-nomor ID, misalnya nomor registrasi K2-nya atau NUPTK, NIK, atau nomor sertifikat pendidik. Dan ini akan dilakukan dengan sistem aplikasi di GTK di Kemendikbud. Lanjut. Ini sudah dijelaskan oleh Pak Harmen tadi panjang lebar, saya lanjut aja. Silakan ke slide yang selanjutnya. Dan yang ini yang tadi kami sebutkan Pak Ketua, pada saat ini kami mempersiapkan materi-materi pembelajaran online yang nanti bisa mudah-mudahan targetnya di bulan Februari Pak Ketua kita bisa mulai share kepada guru-guru kita untuk belajar modul-modul mata pelajaran di semua jenjang dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan bukan saja modul secara mandiri tapi juga nanti dibuat forum-forum untuk learning communities atau komunitas belajar. Jadi guru-guru juga bisa saling berjejaring untuk saling mungkin membentuk kelompok-kelompok belajar sehingga bisa lebih bersemangat untuk bisa berdiskusi atau mungkin hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan satu sama lain bisa saling menguatkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam hal ini Pak Ketua dan semua anggota Komisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.